إلى هذه خالقنا صالحة إلى حضرتنا بالمصطفى رسول الله وإلى إخواني من الأنبياء المرسلين والشهداء والصالحين والملائكة المقربين خصوصا شيخنا الأكبر مجنيد البغدادي وخصوصا yang santri malam Syekh Abdul Halim Mublisra membaiki berwajib muwadiritim wa ila khususan Syekhana Imam Tajuddin Ibnu Athaillah Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi karrama bani Adam wastafa minhumul ulama wa akhtara minhumuz zuhada wal hukama wal kurama wa faddala minhumul arifina billahi wassifat wal asma wa adzaqahum lazzatal mahabbati wa tallahum haqiqatil asya'i minal ardi was sama wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya alladzi khuliqa min zatihi wa minhu jami'ul asya wa ala alihi wa ashabi sadatil awliya wa ala tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumil jazaa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim amma ba'du. Ma'asyiras salikin, kaum bapak dan kaum ibu jamaah pesantren Akmaliyah, anak-anak rohaniahku semuanya, baik yang hadir secara jasmani maupun nafsani, baik yang mendengarkan langsung di pesantren Akmaliyah maupun yang melalui radio online Akmaliyah. InsyaAllah mudah-mudahan di malam hari ini kita bersama-sama mendapatkan limpahan rahmah maghfirah serta hidayahnya, amin ya rabbal alamin. Anak-anakku semuanya, mari kita lanjutkan kajian kita di dalam membahas kitab Syarah Hikam Ibnu Athaillah, di mana kita telah sampai pada pengertian yang insya Allah kita akan bahas, karena pada kajian yang lalu telah kita bahas beberapa pengertian yakni pada kajian yang lalu tentang sekitar, yaitu sekiranya bahwasanya kalian berteman dengan orang-orang yang disebut bodoh itu lebih baik, orang bodoh yang tidak mengikuti hawa nafsunya, ketimbang kalian berteman dengan orang-orang yang mengaku dirinya alim tetapi dia mengikuti hawa nafsunya. Betapa ia disebut alim tapi tidak mengamalkan ilmunya, dan bagaimana mungkin orang itu disebut bodoh sementara ia telah menundukkan nafsunya. Jadi dengan kata lain, pertemanan itu yang diutamakan ialah di mana ia tidak akan membawa kalian pada penyesatan dalam urusan agama, yang berarti mengutamakan di dalam berteman itu karena Allah, yaitu karena agama. Jangan karena harta, jangan karena dunia, jangan karena jabatan, jangan karena ketenaran, popularitas dan lain sebagainya. Terkadang kita sangat suka dan senang berteman dengan orang yang populer atau orang yang berbagai macam mempunyai fasilitas-fasilitas tertentu. Padahal itu adalah akan menjerumuskan kalian dalam pertemanan itu ke dalam lautan dan pusaran nafsu. Maka dari itu, wahai anak-anakku semuanya, utamakanlah melihat dalam segala hal pertemanan itu pada wilayah akhlak. Karena inti daripada agama itu ialah akhlak, bukan yang lainnya.
akhlak yang dikehendaki di sini ialah yang diisyaratkan takhallaku bi akhlakillah, berperangi kamu dengan akhlak Allah. Mana akhlak Allah yang sesungguhnya? Ialah bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang pemurah dan penyayang. Yang berarti dengan kata lain, orang-orang yang berakhlak tersebut ialah dia penuh dengan cinta kasih, dan tentunya apapun yang dilakukan bisa dijadikan uswah, artinya contoh, ikutan, bukan penyesatan. Maka dari itu banyak orang yang terjerembab karena merasa dan menganggap setan laknat itu dianggap sebagai malaikat pembawa rahmat. Padahal itu setan laknat yang akan menyesatkan. Tapi dianggapnya ialah sebagai malaikat pembawa rahmat. Kenapa? Karena merasa ia tersanjung, merasa ia lebih diistimewakan. Itu karena dimanjakan nafsunya. Siapa yang tidak suka dimanjakan nafsunya? Sementara berteman dengan orang-orang yang khusus, itu nafsunya bukan dimanjakan, bahkan ditekan. Dan ini banyak orang yang tidak kuat, banyak orang yang mungkin tidak suka. Namun itu adalah yang terbaik untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anakku semuanya, kemudian kita akan lanjutkan pada pengertian su'aul basyirati yushiduka qurbahu minka, wa ainul basyirati yushiduka adamaka liwujudihi, wa haqqul basyirati yushiduka wujudahu la adamaka wala wujudaka. Ini ada 3 nih, ya. Perhatikan baik-baik. Jadi su'aul basyirah itu yang disebut juga mata hati, itu dapat memperlihatkan kepadamu dekatnya Allah kepadamu. Dan wa ainul basyirati, dan mata hati yang disebut ainul basyirah itu sendiri dapat memperlihatkan kepadamu ketiadaanmu, yushiduka adamaka liwujudihi, yaitu dapat memperlihatkan ketiadaanmu karena wujud Allah, karena keberadaannya Allah. Yang ketiga, wa haqqul basyirati yushiduka wujudahu la adamaka wala wujudaka. Jadi yang ketiga ini ialah bahwasanya mata hati itulah yang menunjukkan kepadamu hanya adanya Allah, bukan adam, artinya ketiadaanmu, dan bukan pula wujudmu. Mungkin kalian bingung, ya, tapi kalau saya uraikan sedikit saja, mungkin kalian akan paham, ya. Hanya Bapak alirkan saja energi kepada kalian, kemudian Bapak berbicara, enggak panjang, tapi insya Allah kalian paham. Perhatikan baik-baik. Su'aul basyirah itu yaitu cahaya akal. Berarti akal tuh kerjanya akal. Ainul basyirah itu yaitu cahaya ilmu, yaitu di mana kalian memahami dengan ilmu. Sedangkan hakul basyirah itu ialah yang disebut cahaya hati, yang disebut artinya di sini hakul basyirah itu ialah lebih kepada keyakinan. Nah, lebih pada keyakinan. Jadi ainul basyirah itu ialah kerjaan akal. Su'aul basyirah itu ialah kerjaan akal. Ainul basyirah itu ialah ilmu yang kalian terima. Sedangkan hakul basyirah itu i'tiqad, keyakinan yang ada di dalam hati. Dah clear, kalian insyaallah paham. Nah, kita jabarkan lagi selanjutnya. Di dalam memahami semuanya, seperti contoh saja,
Ini contoh saja. Di sini digambarkan bahwasanya beliau menyatakan su'aul basyirati yushiduka qurbahu minka, bahwasanya su'aul basyirah itu dapat memperlihatkan kepadamu dekatnya Allah kepadamu. Nih, akal kalian. Setelah kalian menerima ilmu, sebagai contoh, tidak ada perbuatan kecuali perbuatan Allah. Tidak ada nama kecuali nama Allah. Tidak ada sifat kecuali sifat Allah. Tidak ada zat kecuali zat Allah. Kalian terima tuh di Akmaliyah ini. Mengalir ilmu kepada kalian. Aliran ilmu yang sampai kepada kalian disebut Ainul Basyirah. Nah, sementara yang disebut Su'aul Basyirah itu akal. Nah, akal ini bekerja. Akal kalian itu bekerja. Pada saat apa? Pada saat diri kalian ada di situasi kehidupan kalian. Seperti contoh, kalian melihat istri kalian berkelakuan apa saja. Kalian pandang, kalian lihat, akalnya bekerja, berjalan. Ini kan menurut ini bahwa perbuatan inilah perbuatan Allah dan seterusnya dan seterusnya. Nah, di situ kalian akal itulah membimbing, menyinari perjalanan kalian untuk mendekatkan diri kalian kepada Allah, bertambah dekat akhirnya. Kalian lihat di luar ada situasi apapun, kalian kembalikan kepada Allah. Heboh tentang COVID-19, Corona, sumpamanya, ini pasti pekerjaan Allah. Iya, pekerjaan Allah. Kelepek-kelepek, akhirnya modar, itu juga takdir Allah. Iya, walaupun iya pekerjaan Allah, tetap Allah juga menyuruh. Kenapa? Ada usaha dan ikhtiar. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta ma yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah suatu kaum hingga kaum itu mau merubahnya. Itu prinsip yang diberikan oleh Allah Subhanahu. Kita tetap memandang kepada Allah dengan yang disebut di sini su'aul basyirah. Karena su'aul basyirah itu untuk yushiduka qurbau minka. Jadi akal ini hanya untuk menarik kalian lebih mendekatkan diri kepada Allah. Jadi lebih mendekatkan diri kepada Allah. Berarti akal ini adalah membimbing jalan untuk menuju kepada Allah. Makanya kalau kalian lihat itu di diagram itu ada iman, akal, ruh, kalam. Nah, iman, akal, ruh, kalam. Nah, itu ada tuh. Di kolab. Nah, itu di situ ada, kalau di tengah itu ada kolab. Tuh kalau diagram itu di tengah-tengah yang warna putih ada kolab, akal, iman, kalam. Nah, akal ini membimbing. Jadi bukan berarti agama tanpa akal, tidak, tetap. Karena diterima oleh akal, kita bukan berbicara fikir. Bedakan antara fikir dengan akal. Kalau fikir itu hanya sekedar pada urusan dunia. Ini fikir. Makanya fikir itu adalah seperti orang yang cerdas, itu fikir, bukan akal. Perhatikan. Fikir dengan akal beda. Orang yang cerdas, itu benar-benar cerdas. Itu fikirnya, bukan akal. Juga fikirnya itu bukan akal. Itu harus kalian perhatikan. Orang yang bisa membuat pesawat terbang itu fikir, bukan akal. Akal itu khusus untuk wilayah agama. Akal itu adalah untuk memfurqonkan. Makanya orang wajib ibadah itu pada saat diwajibkan dia sudah menunaikan syariat Islam, pada saat ia sampai kepada akil baligh. Pada saat dia sudah akal, sudah berakal, akalnya sudah berakal, sudah tamyiz, sudah baligh, sudah mampu menyampaikan, sudah mampu memisahkan, dan akalnya sudah berfungsi, baru ia adalah mempunyai kewajiban. Maka akal itu biasanya itu sudah mulai dia settle, sudah mulai berkembang, artinya sudah mulai berfungsi dengan normal, itu rata-rata itu ialah umur 15 tahunan bagi laki-laki. Dan bagi wanita juga.
tapi akhirnya dibatasi oleh, sisi lain kalau wanita karena menstruasi. Menstruasi bisa jadi 9 tahun, bisa jadi 12 tahun, bisa jadi 15 tahun dan seterusnya. Maka patokannya ialah 15 tahun sampai 17 tahun itu akal baru sempurna. Dan itulah saat ia diwajibkan untuk menunaikan syariat. Nah, akal ini ialah di mana ia menuntun. Di mana ia menuntun untuk menuju kepada Allah. Berakal apa? Contohnya, ibadah untuk menuju kepada Allah, zikir untuk mendekatkan diri kepada Allah. Terus, itu semuanya sifatnya begitu. Mendekatkan diri kepada Allah, belajar ilmu untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan prakteknya, dan seterusnya, dan seterusnya. Semuanya adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah, seolah-olah ia mendapatkan semangat dengan istilah fafirru ilallah, bersegeralah kamu menuju kepada Allah. Itu yang dikehendaki. Jelas ya, jadi akal itu sifatnya membimbing, menuntun, makanya memfurqonkan karena dia adalah sudah faham untuk menuju kepada Allah. Maka dengan akal itu pula lah seseorang bisa membedakan mana yang halal dan mana yang haram. Dengan akal itu pula lah seseorang bisa menetapkan bahwa ia harus melakukan ritual dan apa saja. Dengan akal itu pula lah ia akan menyelamatkan perjalanan hidup di dunia untuk menuju kepada Allah hingga sampai akhirat. Dengan akal itu pula lah dan seterusnya dan seterusnya. Intinya ialah dengan akal itu adalah akan mendorong atau membimbing, ini akal yang benar, yang mendorong dan membimbing untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena akal itu pula lah yang pertama kali dikhitab oleh Allah pada saat di alam arwah. Alastu birabbikum? Qalu bala syahidna. Itu juga akal yang berbicara. Akal, iman, ruh. Nah itu yang disebut akhirnya niat. Ini udah terlalu jauh nanti ke sana. Ya. Jadi itu akal pula. Jadi pada saat kalian alastu birabbikum qalu bala syahidna, itu akal. Nah, akal bukan nafsu. Nah, kalau nafsu berbeda, itu ada dua wilayah bawah. Jadi akal, maka hanya orang yang berakal itulah yang mampu menundukkan nafsu. Orang yang berakal itulah yang mampu melakukan berbagai macam ibadah. Orang yang berakal itu pula lah yang bisa membedakan mana yang baik dan buruk. Orang yang berakal itu pula lah dan seterusnya dan seterusnya. Artinya orang yang berakal. Jadi su'aul basyirah, mata hati yang dikehendaki di sini, su'aul basyirah itu mata hati, ialah akal kita. Maka akal itu bisa menetapkan, bisa mengetahui, bisa menjelaskan, bisa dan seterusnya dan seterusnya. Itu akal. Ya. Intinya ialah, sederhananya ialah yushiduka qurbuka minka. Yaitu akal itu ialah untuk memperlihatkan kepadamu bahwasanya ia bersifat mendekatkan dirimu kepada Allah. Jadi menarik untuk mendekatkan diri kepada Allah. Karena kalian berakal, kalian mau sholat. Karena kalian berakal, kalian mau zikir. Karena kalian berakal, kalian mau melakukan berbagai macam ibadah. Kenapa? Karena berakal. Yang tidak berakal tidak akan. Makanya kalau ada orang belajar ilmu tauhid, kemudian tidak beribadah, tidak sholat, tidak puasa, tidak zakat, tidak melakukan apa, itu sebenarnya dia tidak berakal. Bagaimana mungkin dia sampai ke ainul basyirah? Bagaimana mungkin dia sampai ke hakul basyirah? Sementara su'aul basyirah saja dia tidak berfungsi. Jadi pada dasarnya orang semacam itu adalah sedang bergumul dengan nafsu, atau ia telah hanyut, ya, terbawa arus nafsu, atau ia telah masuk ke dalam pusaran air nafsu, lautan nafsu, yang akhirnya sulit sekali untuk dia untuk dia terselamatkan. Makanya kalau orang sudah mudah meninggalkan syariat, itu susah banget untuk mengistiqomahkan syariat. Berat banget.
Karena apa? Persis kayak sesuatu yang sudah masuk ke pusaran air. Nah ini sementara sudah masuk ke pusaran nafsu, jadi susah sekali. Karena apa? Karena dia pada dasarnya bergumul dengan nafsu, yaitu dia akal aja, nurul aklinya aja tidak ada. Su'aul basyirahnya itu sudah tidak ada. Dan itu yang dikehendaki. Maka dari itu wahai anak-anakku semuanya, ya, hati-hati di dalam perjalanan menuju kepada Allah. Banyak sekali orang-orang yang terkadang kalian lihat, kalian mempesona, terpesona. Kenapa? Terhadap kelakuan dan lain sebagainya. Seolah-olah ia adalah telah sampai kepada Allah, padahal ia ada di dalam lautan nafsu. Su'aul basyirahnya saja tidak berfungsi. Maka tanda-tanda orang yang sedang mendekatkan kepada Allah ialah orang yang berfungsi su'aul basyirahnya, akalnya, pendekatan diri kepada Allah. Maka dari itu doa kita, coba kalian perhatikan doanya. Ilahi anta maksudi waridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa bikurbika wa ma'rifatika. Kalau umum ilahi anta maksudi waridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Umum tuh. Akmaliyah khusus ada wa bikurbika karena tiga ini. Jadi ada su'aul basyirah, ada ainul basyirah, ada hakul basyirah. Supaya tahu tahapannya. Nah, hakul basyirah itu tahapan pertama. Bagi orang yang sedang menuju kepada Allah itu pasti punya su'aul basyirah. Kalau dia tidak punya su'aul basyirah, berarti jangan menyebut diri salikin. Salikin itu artinya salak artinya itu jalan. Murodibnya, sinonimnya itu torik, torikin, torikoh, itu berjalan juga. Makanya salik, suluk, salak, nah salikin. Nah, kalau perempuan salikah, nah itu dong. Itu semua adalah artinya pejalan. Torikin juga pejalan, ahli torikoh, yaitu orang yang ahli berjalan menuju kepada Allah. Salikin ya artinya orang yang berjalan menuju kepada Allah. Suluk artinya perjalanannya menuju kepada Allah. Nah kalau kalian sudah disebut salik, itu kan orang yang berjalan menuju kepada Allah. Nah pasti orang ini harusnya sudah mempunyai su'aul basyirah, yaitu akalnya berfungsi untuk untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi tidak sebatas dia ibadah, nih bedanya dengan umum ya, supaya kalian tahu. Jadi tidak sebatas ibadah yang hanya mengharapkan hal-hal yang lain. Kalau umum melaksanakan sholat contohnya dan berbagai macam ibadah apa saja, itu ingin banyak pahalanya dan ingin mendapatkan surga. Nah, kalau salikin melakukan berbagai macam ibadah apapun tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah, itulah. Kenapa? Karena dia sudah memakai su'aul basyirah, akalnya difungsikan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Bahwasanya diniatkan apapun yang dilakukan ialah untuk menuju kepada Allah. Itu loh. Dah, jelas ya? Dah, sekarang ditambah ialah ainul basyirah. Nah, ainul basyirah ini ialah ilmu kalian sedang diberikan, sedang diasah, sedang diisi energinya agar ainul basyirahnya itu berfungsi, agar kalian penuh dengan ainul basyirah di dalam diri kalian. Maka ainul basyirah itu ialah ilmu yang mengalir dari mursyidnya, yaitu ilmu yang memahami, yang mengerti, yang mengetahui tentang, tentang keberadaanmu, bahwa dirimu itu tiada,
Bahwa dirimu itu tidak ada karena adanya wujud Allah. Dirimu tidak ada karena adanya wujud Allah. Perhatikan baik-baik. Jadi di sini disebutkan wa ainul basyirati yushiduka adamaka liwujudihi. Bahwasanya ainul basyirah itu memperlihatkan kepadamu ketiadaanmu karena adanya wujud Allah. Ini pemahaman mulai tentang tauhid. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. La ilaha illallah, tidak ada diriku kecuali Allah. La ilaha illallah, tidak ada perbuatan kecuali Allah. La ilaha illallah, tidak ada nama kecuali Allah. La ilaha illallah, tidak ada zat kecuali Allah. La ilaha illallah, tidak ada sifat kecuali Allah. Nah, semuanya adalah kembali kepada Allah. Bahwasanya ketiadaanku karena adanya Allah. Jadi sifatnya ada sifat fana dan ada sifat bako, atau yang disebut istilahnya fana, manfi, isbat, dan musbit. Nah, itu dalam kalimat la ilaha illallah. Apa la? Itu adalah fana, itu adalah nafi disebutkan di sini. La itu nafi. Kemudian ilahunya itu manfi, yaitu yang dinafikan. Itu kita, sesuatu apa saja. Jadi kita semua tidak ada. Yang ada hanya Allah. Jadi ketiadaan kita dan ketiadaan semuanya itu karena adanya Allah. Perhatikan baik-baik. Supaya jangan kelibat nanti dengan pengertian hakul basyirah. Perhatikan baik-baik kalimat saya. Bahwasanya ketiadaan, jadi ainul basyirah itu ilmu yang langsung mengalir kepada kalian, kalian terima dan kalian faham bahwasanya ilmu itu memperlihatkan kalian, menjadikan kalian faham bahwa kita ini, aku ini ternyata tidak ada karena adanya Allah. Ini pokok utama kalimat tauhid la ilaha illallah. Jadi kata tidak ada Tuhan, ilahun itu dimaknakan Tuhan bahasa Indonesia, itu pada dasarnya ilahun itu sesuatu apa saja. Jadi tidak ada. Kalau dikembangkan kan panjang, maka disingkat la ilaha, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Jadi memperlihatkan ketiadaanku, ketiadaan kita, ketiadaan semuanya, yang ada hanya Allah. Perhatikan, tidak ada makhluk semuanya. Kenapa? Karena adanya wujud Allah. Tidak ada langit dan bumi karena adanya wujud Allah. Pokoknya ketiadaan semuanya itu karena adanya wujud Allah. Ini ada sesuatu yang harus difahami. Jadi ini tahapan kedua. Setelah pada tahapan pertama, kalian istiqomah saja beribadah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Setelah istiqomah beribadah mendekatkan diri kepada Allah, kalian diberikan ainul basyirah, diberikan pemahaman melalui proses ilmu, baik ilmu yang mengalir pada diri kalian dari mursyidnya, yang disebut ilmu itu ialah majdub bisyai, atau akhirnya kalian setelah proses pengamalan kalian mendapatkan ilmu yang disebut ilmu laduni. Maka ilmu yang pertama dan ilmu yang kedua pada hakikatnya sama. Cuman ilmu yang kedua itu lebih kepada pemahaman kalian yang begitu mendalam dan lebih jauh lagi pemahamannya yang kalian rasakan dan kalian nikmatin tentang ilmu itu, dan itu sebagai obor, sebagai pelita di dalam perjalanan kalian menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalian benar-benar telah tahu bahwasanya hakikatnya semua itu tidak ada. Aku ini tidak, semua itu tidak. Karena apa? Karena adanya wujud Allah liwujudihi. Nah itu loh. Bukan karena apa-apa. Jadi semuanya tidak ada, yang ada Allah. Nah tuh. Wah, itu dahsyat banget sebenarnya pada ainul basyirah. Jadi hakikatnya tidak ada, yang ada itu hanya Allah. Jadi aku tuh tidak ada
karena adanya wujud Allah. Makhluk itu tidak ada karena adanya wujud Allah. Semua itu tidak ada karena adanya wujud Allah. Alam semesta itu tidak ada karena adanya wujud Allah. Dah, clear tuh. Jadi jelas banget, paham. Kita lanjutkan yang ketiga. Wa haqqul basyirati yushiduka wujudahu la adamaka wala wujudaka. Nah, ini udah lebih ini lagi. Jadi haqqul basyirah itu ialah ini sebenarnya orang-orang yang sudah sampai kepada wilayah hakikat, yaitu adalah sudah akidahnya sudah pasti, yaitu sudah mencapai pada keyakinan yang total. Jadi bahwasanya haqqul basyirah itu ialah menunjukkan kepadamu, memberitahukan kepadamu, menjelaskan kepadamu bahwasanya hanya Allah yang ada. Jadi menjelaskan keberadaan Allah. Jadi hanya Allah yang ada. Jadi hanya Allah yang ada. Perhatikan. La ada maka. La ada maka itu adalah artinya tidak ada adamu. Jadi ketiadaanmu. Jadi Adam saja kita tidak ada. Gitu loh. Bentar, Bapak jelaskan ya. Masih bingung. Walau wujudaka, dan juga tidak ada wujudmu. Bedakan, nanti dibedakan, nanti dibikin perbedaan antara ainul basyirah dengan haqqul basyirah. Ini kan bisa jadi nanti kalian keder. Kalau ainul basyirah itu bahwasanya memperlihatkan ketiadaanmu karena adanya Allah. Nah, kalau haqqul basyirah itu memperlihatkan hanya Allah yang ada. Hanya Allah yang ada. Dirimu itu tidak ada. Bahkan wujudmu juga tidak ada. Tuh. Jadi hanya Allah yang ada. Clear, udah intinya begitu. Kalau di sini, kalau yang ainul basyirah itu ada istilah kamu ada, tapi tiadanya kamu itu karena adanya Allah. Makanya la ilaha illallah. Nah, kalau haqqul basyirah itu hanya Allah yang ada. Bahwasanya kamu tuh Adam, tidak ada. Bahkan wujudmu juga tidak ada. Jadi kalimat ini ialah tercermin pada la maujudan illallah. Tidak ada yang merwujud kecuali Allah. Jadi, kalau keyakinan bagi orang-orang yang sudah sampai kepada derajat hakikat, itu memang yang ada hanya Allah, sudah selesai. Kita semua tuh Adam, bukan Adam ya, Adam. Ain pakainya. Kalau pakainya alif, Adam itu artinya permulaan. Kalau pakainya ain, Adam itu adalah artinya ketiadaan, tidak ada. Nah ini perbedaan ya. Makanya bahasa Arab itu kadang-kadang ribetnya di situ. Banyak yang mirip-mirip. Banyak yang mirip-mirip yang kadang-kadang udah ribet, kadang-kadang mirip. Jadi mainnya itu adalah main makhraj istilahnya. Makanya ada ilmu, akhirnya ilmu yang baru untuk memahami disebut istilahnya ilmu tajwid. Itu adalah ilmu yang memahami tata letak huruf-huruf. Nah, tata letak huruf-huruf agar fasih dan bisa membedakan cara mengucapkan pada saat ucapan seperti mirip-mirip itu tadi. Adam, Adam. La Adam, illa Adam. Tidak ada yang ada kecuali yang semula atau yang pemula atau yang awal.
atau yang pertama gitu. Adam itu beda. Nggak usah jauh-jauh, gini aja deh. Kalau kalian menyebutkan, tapi kalau nggak sengaja nggak apa-apa. Tapi kalau disengaja itu yang dosa, nggak boleh. Nih kalimat contoh, kata-kata kul sama kul itu beda banget. Kul itu beda. Kul makan, kul katakan. Kalau kalian membaca kul huwallahu ahad, makanlah Allah itu ahad. Loh iya, kul huwallahu ahad, bukan kul huwallahu ahad, kul huwallahu ahad. Tapi kalau kalian menjawab kul huwallahu ahad, itu artinya begitu, makan gitu loh. Makanya nah itu orang ribet-ribet waktu dulu tuh, ribet-ribet itu yang insya Allah, yang selalu menyampaikan Dokter Muzakir itu adalah menyatakan bahwasanya salah kalau menulis insya Allah pakainya SY, insya Allah. Nah, banyak juga. So kadang-kadang negur kalau orang lagi nulis itu adalah pakainya insya Allah pakai INSHA Allah gitu loh. Jadi insya Allah gitu pakainya SH gitu. Itu justru salah untuk orang Indonesia. Yang benar orang Indonesia itu ialah insya Allah, karena transkrip tulisan huruf dari Arab ke Indonesia itu shin besar itu SY, sedangkan shod itu SH. Nah berbeda dengan bahasa Inggris, tulisan Inggris di sana itu shin itu jadi SH. Nah yang dimaksud Dr. Muzakir itu adalah ucapan itu untuk dialek atau dialog dalam lanjut Inggris, nah itu loh. Insya Allah, ya nggak apa-apa kalau lagi nulisnya pakai bahasa Inggris semua, tulisannya harus insya Allah itu IN dipisah SHAALLAH, itu benar. Tapi kalau lagi nulisnya, kalian lagi chattingan pakai bahasa Indonesia, tulisan insya Allah, itu adalah dosa besar. Karena apa? Maknanya udah beda. Yang benar Indonesia, insya Allah. Berarti shinnya diganti jadi shod. Nah kan, itu makanya jangan sok-sokan gitu. Ngikutin Dokter Muzakir, ya udah sana hidup di India sono. Loh iya kalau ya udah sana hidup di sana gitu loh. Lah bukan begitu persoalannya. Dia itu adalah pakainya lanjut Inggris itu iya benar. Pakai itu nggak apa-apa, itu benar. Tapi kita orang Indonesia kalau lagi nulis Indonesia ya pakai Indonesia. Karena bahasa yang diresmikan di Indonesia insya Allah shin itu adalah menjadi SY, bukan SH. Kalau yang SH itu hasilnya shod. Makanya kalau sholat tulisannya SH karena pakainya shod, sholat. Nah kalau insya Allah begitu berarti udah salah. Nah tuh ya. Jadi sholat itu tulisannya salat itu adalah SH. Nah tuh. Kemudian saleh pakainya SH saleh. Nah tuh. Kalau syahadat pakainya SH syahadat tuh. Nah tuh. Iya kan? Ini salah. Syahadat pakainya SY syahadat. Nah itu benar. Nah, sama insya Allah. Ini nulis syahadat pakainya SY, insya Allah pakainya SH. Ya ini namanya orang jahil murokab, bodoh yang bersusun-susun. Sok tahu gitu loh. Itu yang maksudnya itu begitu ya. Nah udah kita nggak bahas ke situ ya. Kita bahas selanjutnya yang tadi bahwasanya hakul basyirah itu yuzhiduka wujudahu la ada maka wala wujudaka. Jadi bahwasanya hakul basyirah itulah sudah masuk ke wilayah hakikat, yaitu adalah lebih kepada hati, yaitu i'tiqad, atau dia adalah bagi orang-orang ahli hakikat sudah pakai basyiratul qalbi, yaitu hakul basyirah di mana ia memperlihatkan, memberitahukan atau mengitikadkan bahwa hanya Allah yang ada. Kamu itu tidak ada, bahkan wujudmu juga tidak ada. Jadi hanya Allah yang ada, semua makhluk tidak ada. Beda loh kalimatnya. Makhluk itu nih bedanya ya, Bapak bedakan nih.
Makanya kalimat-kalimat itu adalah jangan sampai kalian keliru. Bapak kalau mengatakan itu adalah semua ada maknanya. Bapak mengatakan kemudian Bapak salah kata-katanya, ada maksudnya. Perhatikan baik-baik. Di hakul basyiro itu ialah hanya Allah yang ada. Kita tidak ada. Bahkan wujud pun tidak ada. Kalau di Ainul Basyirah itu beda. Kita semua itu tidak ada karena adanya Allah. Jadi ini tidak ada perbandingan adanya Allah. Kalau ini nggak perlu perbandingan, hanya Allah yang ada, selesai. Semuanya clear, udah. Itu tingkatan pemahaman. Jadi kalau tingkatan dalam pemahaman dan pengertian dan etikot itu masih pakai kalimat la ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Jadi kita tidak ada karena adanya wujud Allah. Jadi ada perbandingan seperti tidak ada mobil yang bagus kecuali mobilku. Berarti kan ada mobil yang gak bagus. Berarti kan hakikatnya ini masih ada, belum sirna semuanya. Tapi ini karena tahapan gak apa-apa. Jadi hakikat sebenarnya itu masih ada mobil-mobil lain. Kalian mengatakan tidak ada Tuhan kecuali Allah, bahwasanya aku tuh tidak ada karena adanya Allah. Itu akunya masih ada. Jadi akunya itu masih ada, rasaku juga masih ada. Tapi kalau di hakul basyirah itu sudah clear semuanya, hanya Allah yang ada. Dirimu Adam. Kemudian wujud Adam. Wujudnya juga tidak ada. Jadi hanya Allah yang ada, udah clear. Di depan dulu hanya Allah yang ada. Udah selesai. Di bawahnya baru diuraikan diriku Adam, wujudku Adam. Jadi Adam semuanya. Tidak ada, fana. Dan inilah yang mengacu pada firman Allah, kalau nggak salah di surat Ar-Rahman, kulluman alaiha fani wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Jadi semuanya itu fana, nggak ada. Yang ada itu hanya Allah. Yang ada itu hanya Allah. Semuanya tidak ada. Yang ada itu hanya Allah. Itu saja. Apa saja? Semuanya hakikatnya. Kehendak kita semua itu tidak ada. Yang ada hanya Allah. Kalau sudah yang ada hanya Allah, maka hakikatnya semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahai anak-anakku semuanya, itulah tingkatan. Jadi tinggal kalian mengukur tingkatan kalian masih di mana. Nah, yang pertama hendaklah dikuatkan dulu tentang su'aul basyirah. Yaitu di mana su'aul basyirah itu yushiduka qurbahu minka, bahwa akal kalian itu berperan untuk mengajak terus mendekatkan diri kepada Allah melalui proses peribadatan ritual, peribadatan yang faraid maupun yang nawafil. Yang disebut faraid ialah yang wajib-wajib maupun yang nawafil, bahkan memperbanyak yang nawafilnya. Sedangkan Ainul Basyirah itu ialah i'tiqad kalian, ilmu kalian yang meliputi diri kalian, bahwa setiap dalam kehidupan kalian selalu memandang dengan ilmu bahwa hakikatnya semua itu tidak ada karena adanya Allah. Tidak ada yang bisa memberi rezeki kecuali Allah. Tidak ada yang memberi penyakit kecuali Allah. Semuanya hakikatnya adalah Allah. Fa idza maritu fa huwa yasfin. Apabila aku sakit, Allah yang menyembuhkan. Tidak ada sesuatu apapun kecuali Allah. Oleh karenanya kita berdoa di dalam doa Sulaiman, apa yang disebutkan? Bismillahirrahmanirrahim kana wa ma lam yasha' lam yakun la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah, bahwasa bismillah, masya Allah, jika Allah menghendaki itu ada, maka ada. Jika Allah menghendaki itu tidak ada, tidak akan ada. Kita la haula wala quwata illa billahil azim. Ini adalah ilmu mengembang. Dan ilmu itu meliputi. Kemudian dilanjutkan,
Bismillah syafi, bismillah kafi, bismillah maafi, bismillah dengan nama Allah, Allah yang memberikan obat, Allah yang menyembuhkan. Bismillah kafi, bismillah maafi, Allah yang mencukupkan, Allah yang menyempurnakan. Semuanya Allah. La yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama. Tidak ada suatu apapun yang membuat kecelakaan di muka bumi ini maupun di langit kecuali hanya Allah. Nah itu ya, makanya kalian baca ya setiap, jangan khusus untuk masa-masa sekarang ini ya, dalam situasi yang paranoid banget. Aduh saya pikir ini paranoid banget ya, sampai akhirnya Bapak menetapkan berarti ini adalah pengajian untuk yang terakhir, tawakuf sekalian, karena ada hal lain sudah diumumkan. Ini karena itu tadi, jadi ini tawakuf ya sekalian, Bapak sekalian umumkan ini udah selesai pengumuman kajiannya. Jadi dalam situasi seperti yang situasinya itu adalah kayak dalam situasi sama dengan situasi peperangan ini sebenarnya. Ini peperangan, cuma peperangan yang benar-benar perang mental, perang jiwa, pokoknya dahsyat sekali, paranoid sekali. Sampai saya dengar ada ibu-ibu yang belanja itu pegang ini, dia takut, ini benar gak kenanya. Mau dia masuk ke mobil, dia bingung lagi, ini jangan-jangan kena lagi nih. Terus mau pegang, ini kena lagi. Pegang troli, ini troli habis dipegang orang, dia pakai. Habis ini dia pegang troli, udah pakai sarung tangannya dia, nah sarung tangan ini udah kena lagi. Wah, udah repot lagi. Udah begitu lagi, udah akhirnya dia nggak mau pakai uang, pakainya kartu belanja. Pas ke kartu, terus dipegang sama sama kasirnya. Kasirnya nggak pakai itu kan, tangan. Ya, ini kartunya kena lagi nih. Wah, udah. Ini kan paranoid banget gitu. Sampai hari ini dan tadi adalah tidak ada sholat Jumat di Istiqlal, tidak ada sholat. Ini adalah sejarah seumur hidup itu baru nih loh. Dekat kiamat, wah di Ka'bah sana, wah kosong banget. Tapi tadi tetap ada sholat Jumat, gitu ya. Di Akmalia ada. Di sini hanya ada dua gitu loh. Akmalia dan nggak tahu Nurul Hijadah apa, saya dengar daerah sana gitu, atau di Aliman nggak tahu. Ini kan subhanallah, memang benar-benar Dajjal itu memang udah turun ini ya, udah turun. Kalian makanya jangan membayangkan Dajjal itu adalah turun kayak kayak film yang di situ tuh Avenger itu siapa tuh, Thanos apa tuh, itu yang begitu, bukan begitu. Nah itu yang sekarang itu menyebar, Ya'juj Ma'juj itu betul. Itu udah menyebar itu virus corona, ampun deh corona tuh. Corona disebut ada lagi singkatan lagi corona. Komunitas Rondo Merana. Bukan mempesona ini, malah merana tuh macam-macam udahlah. Ya udah, karena pada paranoid dan karena apa? Kita juga tidak menjamin. Saya berdoa, saya demi Allah tiap saat, bahkan saya sujud tiap sholat itu adalah untuk doa keselamatan anak-anakku semuanya, para salikin salikah dari penyakit ini, amin ya Rabbal. Itu tetap doa. Kemudian, tapi kita juga tetap waspada, usaha dan ikhtiar. Nah, kenapa? Kita semua bukannya kita husnuzon, tapi waspada. Kalian juga tidak sadar, sebagai contoh kayak tadi. Kalian mau ke sini, kalian sehat dari rumah. Pas di jalan kalian bisa jadi kalian mampir beli aqua. Pas beli aqua, terus orang-orang yang yang jual aqua, kalian kan pakai uang. Nah, orang itu ternyata habis ketemu sama istrinya kena corona, tersentuhlah sama dia, pegang uang kena, kalian dibawa kantongin begini. Udah gitu salaman sama teman-teman kalian, kena semua. Nah, itu kan bisa jadi. Nah itu karena apa? Virus ini penyebarannya cepat, tetapi efeknya itu tidak cepat gitu loh. Tidak langsung ketahuan. Jadi melalui tahapan perlu gitu. Jadi yang baru kena 1 hari 2 hari itu belum terasa. Ketiga harinya mungkin baru terasa. Nah itu makanya yaitu deket-deket. Ini hanya di sini doang loh kalian deket-deket begini. Karena apa? Kita husnuzon.
Nah, tapi kalau sampai rumah kalian terus batuk-batuk terus ngemop, itu wah dari Akmalia nih berarti nih. Wah repot lagi kan. Nah daripada ribet begitu ya sudahlah, kita sudah deket lagi, tinggal 2-3 kali lagi pengajian, ya sudahlah kita liburkan aja. Kalian tapi di rumah, dan kita mungkin ada online nanti atau nanti di setiap hari, untuk supaya hati kalian tidak mati, karena hati itu sakit. Kalian dengarkan rekaman-rekaman yang dari dulu itu adalah Bapak rekam itu, pengajian itu setiap hari akan di-share terus. Dan tetap ada tanya jawab, tetap kita dialog, cuman gak ketemu. Kalau mau ketemu, FaceTime aja sama saya, video call. Ya gimana Pak? Ya oke gitu. Kalau udah gak apa-apa. Jadi daripada ribet-ribet semacam itu. Nah kalau sholat di mana saja juga memang gak perlu salaman. Nanti juga gak usah salaman, kita doa saja ya. Nah kemudian zikir gimana? Zikir la ilaha illallah, nanti nyembur lagi. Wah udah repot lagi kan? Udah paranoid banget deh pokoknya. Pusing gitu loh, pusing dari udah macam-macam. Dari dulu kita zikir nggak apa-apa, tapi giliran ada gini, wah nanti nyemprot gimana ya sebelah itu. Ya kan? La ilaha illallah itu kan buah gitu. Wah, langsung kan coronanya biur gitu, biur. Wah udah kebayang. Kenapa? Paranoid. Itulah. Wah, kan benar-benar sukses itu tuh yang buat itu tuh, gila itu sukses. Saya kira sukses ini orang itu. Ada tanya lagi orang, Pak benar nggak Pak bahwa yang membuat itu adalah bangsa jin disebarkan. Aduh saya pikir ini goblok lagi sih. Ngapain urusannya dengan bangsa jin? Ini adalah masalah ilmiah, ini adalah masalah medis, ini adalah masalah orang-orang yang memang ada kepentingan khusus. Entah itu adalah dia untuk menekan perekonomian dan macam-macam lah, banyak lah. Dan selalu yang jadi korban itu umat. Yang jadi korban itu masyarakat. Maka dari itu Bapak mohon maaf kepada kalian, untuk malam ini adalah malam kita tawakuf terakhir, dan kita akhiri nanti doa. Setelah doa mau zikir enggak? Zikir enggak? Enggak takut nyemprot gitu, bus gitu. Enggak, ya udah. Berarti zikir ya. Udah kita doa, nanti setelah zikir kita doa. Bapak akan doa, kalian aminkan. Setelah aminkan udah, kisbay saja, enggak usah salaman. Karena Bapak ini saya curiga Bapak kena corona nih. Kalian salaman, kalian kena semua istri kalian itu kan. Daripada itu udahlah gak usah salaman ini. Karena Bapak ini gremeng-gremeng nih gitu. Udah insya Allah gitu aja ya. Nah udah, kita insya Allah kita akan doa terakhir yaitu nanti. Dan kalau nanti sumpamanya ini yang Bapak akan sedih sekali, ini kalau nggak kondusif sampai Ramadan. Kalau nggak kondusif sampai Ramadan, berarti Ramadan sholat malam tentu Bapak tiadakan dulu sampai kondisif dulu, karena yang datang tuh semua loh, kesini semua. Kalau kesini datang satu aja kena, itu mesti kena semua, itu pasti. Karena apa? Kalian bersentuhan. Masa ya sama teman salaman enggak corona lu, wah repot kan, nggak mungkin begitu. Salaman dia salaman kan nggak mungkin kan nggak mungkin macam. Makanya salaman sambalkan, pelukan, ciuman segala macam, peluk apalagi ibu-ibu cipika gitu loh. Nah cium pipi kiri, cium pipi kanan gitu, udah cium pipi kiri, cium pipi kanan kan udah. Ini kan nafas kan langsung bas gitu kan. Itu justru corona cepat sekali kalau udah nafas, mulut berdekatan begini, itu sudah. Karena jalur yang paling utama virus itu ialah mulut, hidung dan mata. Kan? Nah itu tangan itu adalah untuk jangkauannya. Setelah begitu salaman kena, kemudian kalian kan bisa jadi begini. Nah ini udah kena. Karena apa? Kalian ucek-ucek begini, makanya jangan ucek-ucek. Nah itu kan, itu bisa, itu semacam itu ya. Maka dari itu adalah yang paling utama, kalian perbanyak wudu ya, banyak bersih-bersih. Dan ini dari dulu sebenarnya sudah disuruh oleh Allah, disuruh oleh nabinya. Bahkan pepatah Arab menyatakan an-nadhafatu minal iman. Bersih itu sebagian daripada iman. Itu kalau kamu percaya bersih itu akan selamat. Nah makanya kita bersih terus. Nah kalau dalam hadis ialah at-tahuru syatrul iman. Itu yang hadis. Kalau an-nadhafatu minal iman itu pepatah Arab, bukan hadis. Yang hadis mendekati sama itu at-tahuru syatrul iman. Kebersihan itu ialah sebagian daripada. Maksudnya bersih apa? Bersih di sini bukan sebatas bersih, tapi bersih at-tahuru, yaitu tahuro, yaitu bersih dalam arti hadas kecil dan hadas besar, termasuk yang lain-lainnya istinja itu ya. Jadi itu sebenarnya udah disuruh dari dulu. Makanya saya suka yang bersih.
dari dulu suka bersih. Nah, oleh karena itu ya kalian juga tetap bersih dan di mana-mana bersih. Semoga kita semua golongan orang-orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Kemudian gimana nisfu Sa'ban nanti? Nah, tunggu informasi lagi. Kalau nggak kondusif, ya itu kan sunnah juga. Nah, sunnah juga nanti Allah akan maksudnya nanti akan diberitahukan, dihabarkan ya. Itu juga. Jadi Allah nggak memaksa, apalagi nisfu Sa'ban. Nisfu Sa'ban apalagi menjadi kontroversi dan lain sebagainya. Sudah itu juga nggak apa-apa. Kita walaupun sedih juga semacam itu. Sholat malam juga kan sunnah juga Ramadan. Walaupun itu sudah biasa tradisi kita. Dan apalagi awal-awal Ramadan banyak yang datang dan Bapak juga mengisi energi dan memberikan tanda. Itu semua juga sudah kebiasaan kita tradisi yang akhirnya mungkin kita juga sedih. Semuanya sedih, bahkan Bapak lebih sedih lagi. Ya lebih sedih lagi. Kalau nggak kondusif, ya udah berarti kemungkinan pertengahan Ramadan. Pertengahan Ramadan masih nggak kondusif lagi, ya sudahlah kita kiamat aja. Repot, susah banget kan soalnya mau Lailatul Qadar dan sebagainya, kan ribet banget ya. Nah ini ribet banget. Nah udah kalau gitu, ya udah kalian pahami itu saja. Baca yang di grup, kalau nggak ada yang di grup, tolong kasih tahu. Kasih tahu itu ada sharean gitu ya, artinya ada postingan di grup pas itu ada postingan dari admin itu bahwasanya di situ pengumuman untuk tawakuf dan insya Allah akan kita lanjutkan dan seterusnya. Kalian baca, bagi yang lain yang nggak tahu juga beritahu tentang itu ya. Itu saja. Bapak kurang lebihnya mohon maaf kepada kalian semua atas segala kekurangan Bapak, atas segala kata-kata Bapak yang mungkin banyak sekali terkadang bisa membuat kalian sebel atau membuat kalian gemes atau membuat kalian macam-macam ya. Karena Bapak juga manusia biasa seperti kalian. Tapi tidak ada niatan sedikit pun ingin membuat kalian sebel, ingin membuat kalian patah hati, ingin membuat kalian macam-macam. Tapi Bapak hanya ingin bahwasanya Bapak cinta kasih Bapak adalah tak terbatas untuk kalian. Makanya Bapak ingin selalu merengkuh kalian dari dunia sampai akhirat. Dan insya Allah kita bersama-sama di surga. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kurang lebihnya itu saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbil alamin wa bi Muhammadin nabiyah. Raditu billahi rabbil alamin wa bi Muhammadin nabiyah. Raditu billahi rabbil alamin wa Muhammadin nabiyah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hadanallahu ikum ajma'in wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.